Aku dulu masuk ke dalam hubungan yang toksik. Di hubungan ini aku itu tidak bebas melakukan apapun. Semuanya serba diatur dan membuat aku menjadi stressful. Dan karena itu aku sekarang jadi berhati-hati dengan hubungan percintaan atau asmara. Halo teman-teman semuanya, aku Hero Abdan. Jadinya pada video kali ini itu berbeda dengan video-video sebelumnya, yang mana di video ini itu aku butuh waktu 1 tahun untuk membuatnya. Karena pada 1 tahun yang lalu aku itu putus dengan pacar aku, dan setelah aku melalui 1 tahun patah hati tersebut, aku menyadari kalau hubungan aku yang dulu itu bisa dibilang termasuk dalam hubungan yang toksik. Dan pada video kali ini aku itu akan menceritakan bagaimana caraku untuk bisa belajar dari hubungan aku yang dulu untuk bisa berdiri dan stand out seperti sekarang ini. Jadinya hubungan percintaan aku yang lalu itu dimulai pada masa SMA. Ya, normalnya anak SMA kita itu seperti masuk ke dunia baru. Kemudian yang dulunya itu nggak suka lawan jenis tiba-tiba suka lawan jenis karena hormon dalam tubuhnya itu menggebu-gebu atau meningkat. Dan pada saat itu juga aku memiliki hubungan dan menjalani hubungan yang cukup lama, yaitu 2,5 tahun. Tapi pada akhirnya setelah 2,5 tahun aku menjalani hubungan tersebut, aku memutuskan untuk mengakhiri hubungan yang bisa dibilang toksik. Dan setelah memutuskan untuk keluar dari hubungan toksik tersebut, aku menjalani kehidupan 1 tahun tanpa percintaan sampai pada hari ini ketika aku membuat video. Jadinya aku itu kembali menemukan apa itu arti kehidupan. Karena ketika aku menjalani hubungan aku yang dulu, aku itu seperti di penjara, nggak bisa kemana-mana dan hanya bisa nurut dengan apa yang dia katakan. Kemana-mana sama dia, apapun dia, aku nggak memikirkan orang lain, aku nggak memikirkan keluargaku, aku nggak memikirkan sahabat-sahabatku, teman-teman aku, bahkan aku dulu nggak punya sahabat. Dan setelah aku keluar dari hubungan tersebut, aku jadi bisa menyadari kalau hidup itu sebenarnya indah banget. Nggak hanya tentang perkelahian, nggak hanya tentang aku dan kamu, tapi ini tentang kita dan semuanya. Yang mana aku jadi bisa menyadari orang-orang di sekitar aku seperti keluarga, teman, sahabat itu care sama aku, peduli sama aku. Kalau aku ingin minta tolong, mereka itu mau membantuku. Dan juga aku jadi bisa spending time lebih banyak dengan keluarga, teman-teman yang nggak bisa aku dapatkan dalam hubungan aku dulu. Misalnya itu ketika aku ingin hangout bareng teman-teman aku bisa aja hangout dari jam 3 sore sampai jam 9 malam untuk mengerjakan tugas, membuat ide-ide baru, kolaborasi, dan bercerita tentang hal-hal yang random. Kemudian aku jadi bisa belajar lebih banyak lagi, ikut kursus-kursus online, membaca banyak buku, mengembangkan YouTube channel aku ini, kemudian explore tempat-tempat baru seperti 6 bulan yang lalu pergi ke Yogyakarta, kemudian ke Bali, ke Surabaya, dan di situ aku bisa ketemu orang-orang baru, ketemu teman-teman aku yang ada di sana. Yang mana sekarang aku itu jadi bisa berpikir kalau misalnya aku ingin lakukan apapun, ya itu terserah aku. Kalau misalnya aku mampu dan ada waktunya, ya aku bisa melakukannya dengan sebebas mungkin. Kalau aku masih dalam hubungan aku yang dulu, aku itu harus memikirkan tentang dia, kemudian harus memikirkan ini benar gak ya, ini salah kayaknya. Tapi sekarang aku hanya bisa berpikir kalau apa yang aku lakukan sekarang, kalau itu benar, ya benar. Kalau itu salah, ya nggak usah dilakukan. Jadi sekarang aku memiliki kontrol penuh dalam kehidupan aku yang sedang aku jalani. Karena kalau jujur, aku ini kan masih muda, umur aku itu masih 19 tahun. Jadinya aku masih bisa belajar banyak, kemudian eksplorasi banyak, ketemu dengan orang-orang baru yang memiliki insightful, kemudian cerita-cerita yang menarik yang bisa memotivasi aku mencoba hal yang baru yang nggak bisa aku lakukan sebelumnya. Tapi dari keburukan dan juga kebaikan yang aku dapatkan dalam hubungan aku yang dulu, aku jadi belajar dan sadar kalau misalnya kita mau mencintai seseorang, maka cintailah diri kita sendiri terlebih dahulu. Kemudian aku jadi bisa mengerti dengan teman-teman aku yang patah hati atau baru saja diputuskan oleh pacarnya atau dia memutuskan untuk putus. Aku bisa lebih empati dengan mereka karena patah hati itu butuh waktu untuk sembuh. Kadang orang itu butuh waktu 6 bulan udah sembuh, atau sebulan, atau bahkan 1 tahun, 2 tahun baru mereka benar-benar sembuh. Dan terkadang luka patah hati itu walaupun udah sembuh, itu pasti memberikan bekas yang cukup mendalam terhadap korbannya. Yang mana itu yang aku pelajari dalam How to Fix Broken Heart, yang di dalam buku ini itu menjelaskan kalau misalnya kita ingin sembuh dalam patah hati, kita itu bisa belajar kalau patah hati yang kita sedang alami itu mengajarkan kita untuk sabar, mengerti dengan diri kita sendiri, dan juga bisa mengerti apa arti cinta sejati yang akan kita dapatkan. Dan dengan patah hati yang aku alami 1 tahun kemarin itu, aku pun sadar kalau kita patah hati, jangan pernah revenge atau balas dendam. Balas dendam ini bisa dalam 2 hal. Kita balas dendam dengan mantan
kita atau balas dendam dengan melampiaskannya dengan orang lain. Yang mana kedua hal ini sama-sama buruk dan sangat-sangat jangan pernah dilakukan. Karena kalau kita balas dendam, melampiaskan dengan orang lain, kita sedang membuat dua luka dalam waktu yang bersamaan. Jadinya dengan seperti itu, aku mengembrace, menyadari kalau patah hati itu ya bagian dari kehidupan kita dan kita bakal mengalami patah hati tersebut bagaimanapun bentuknya. Dan kemudian dalam setahun yang lalu, aku juga menyadari dan juga belajar, aku ingin menemukan cinta sejati yang sebenarnya. Ini aku juga dapatkan dalam newsletter Zahid Ibrahim. Dia itu menuliskan tentang kalau ingin memutuskan suatu hal, kalau bisa secepat-cepatnya atau selambat-lambatnya. Dan di bagian selambat-lambatnya itu tertulis tentang memilih berkomitmen dalam suatu hubungan. Dengan aku tahu ini, kalau misalnya aku ingin memiliki hubungan yang serius, maka aku harus memikirkan selambat-lambatnya karena ini hubungan yang akan berpengaruh untuk kehidupan aku selanjutnya. Dan dengan patah hati aku yang kemarin, itu bisa membuat aku jadi lebih melek dan juga lebih berhati-hati dengan hubungan-hubungan aku ke depannya. Itu adalah cerita aku tentang bagaimana diri aku ini berdamai dan juga belajar dari hubungan aku yang dulu, dan juga bisa menyadari kalau hubungan aku yang dulu itu adalah hubungan yang toksik. Dan ketika kita keluar dari hubungan toksik ini, memang itu berat, kadang ada rasa bersalah, tapi kalau kita udah menyadari kalau hubungan itu nggak worth it, kemudian toksik, maka coba untuk keluar dan menikmati nikmatnya kehidupan kita. Dan semoga teman-teman yang menonton video ini yang sedang dalam fase yang sama seperti aku, coba untuk pikirkan baik-baik dan lihat dunia ini, kalau dunia ini itu sebenarnya indah dan berwarna. Dan mungkin cukup sekian video yang cukup berbeda dari video-video aku lainnya, dan aku Heru Abdan, sampai jumpa di video terbaru berikutnya. Dadah.